Bibi Ina membangunkan Nenek Woli. Itu terjadi tepat pukul 1 siang. Nenek Woli terkejut dan membelalakkan matanya. Nenek Woli melihat ke arah Bibi Ina. "Sudah saatnya makan siang, Nenek Woli," seru Bibi Ina. Nenek Woli kebingungan. Ia mengerjap-erjapkan mata tuanya. Nenek Woli tidak jelas melihat Bibi Ina. Ia turun dari kursi goyang. Ia melihat sekeliling ruangan tampak kabur. Rak buku terlihat samar-samar. Nenek Woli keluar dari ruang baca dan menuju ruang depan. Ruang depan tampak bergelombang. "Gempa! Gempa! Gempa!" teriak Nenek Woli yang membuat seisi rumah menjadi panik dan kebingungan. "Hah? Gempa? Tidak ada gempa, Nenek Woli." Nenek Woli tenang dulu, duduk dan tenangkan diri. Nenek Woli terus berlari sambil berkata, "Gempa! Gempa! Gempa!" Ia melanjutkan kepanikannya sampai ke ruang makan dengan meraba-raba. "Aduh!" Kepala Nenek Woli terantuk sekat kaca pembatas ruangan depan dengan ruangan makan. Nenek Woli kesakitan. Pukul 1 siang lewat 30 menit, Nenek Woli berhasil duduk di meja makan. Semua piring berputar-putar, berpindah tempat. Nenek Woli menjadi pusing. Matanya berkedip-kedip, perutnya mual dan ia berteriak, "Tolong!" Pukul 1 siang lewat 45 menit, semua berkumpul dan mengelilingi Nenek Woli. Nenek Woli semakin takut dan berteriak, "Siapa kalian? Tak satu pun aku kenal kalian. Kalian ingin menculikku ya? Pergi kalian, pergi dari kehidupanku. Kalau kalian tidak mau pergi, aku akan panggil polisi." Nenek Woli terus berteriak sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dengan kuat-kuat, sampai kacamata di atas kepalanya melorot kembali berada di matanya. Nenek Woli terdiam. Ia melihat semua orang yang ada di rumahnya memperhatikan Nenek Woli dengan sejuta tanda tanya. Dalam benak mereka, ada apa ya dengan Nenek Woli hari ini? Tidak biasanya Nenek Woli berperilaku aneh seperti ini. Sebelum mereka menemukan jawabannya, Nenek Woli balik tersenyum dengan mereka dan berkata dengan suara khasnya, "Ada apa? Aku tidak berbuat kesalahan kan? Tidak terjadi apa-apa kan?" Mereka bertambah bingung, tidak tahu harus menjawab apa. Kalau dijawab, takut kalau Nenek Woli akan bertambah cemas dan takut dengan pikunnya. Kalau Nenek Woli tahu dirinya pikun, itu akan membuat Nenek Woli khawatir akan dirinya. Mereka berusaha membuat Nenek Woli merasa nyaman menjalani hidupnya tanpa merasa sedih.
ada apa-apa, Nek. Sekarang nenek silakan makan, makanan sudah siap untuk dimakan. Pukul 1:55, semua isi rumah kembali normal. Barang-barang kembali ke posisi semula. Tidak ada gempa, tidak ada piring yang berputar, tidak ada ruangan yang bergelombang. Semuanya seperti sedia kala. Nenek Woli menyantap makanan di atas meja. Ia kembali tersenyum puas melihat hidangan di atas meja. Tumben tukang masakku jenius menyiapkan makanan yang sesuai dengan seleraku. Ikan salmon yang lembut, sayur rebus yang kelihatan matang. Jadi aku tidak susah-susah mengunyahnya. Gigiku juga tidak akan sakit lagi. Siapa yang menyuruhnya memasakkan makanan yang tepat untukku ini ya? Kata Nenek Woli tersenyum. Tukang masak dan Bi Ina merasa geli, tapi mereka tersenyum saja, memikirkan pikiran yang ada dalam benak Nenek Woli. Mereka hanya ingin Nenek Woli bahagia di sisa hidupnya dan menikmati hidup dengan senang, tanpa merasa cemas dan kesepian.